tentunya periode libur Natal dan Tahun Baru ini selalu menjadi periode bagi aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Dan juga pemirsa untuk menjangkau ketersediaan bagaimana sebetulnya kebutuhan BBM, LPG, serta listrik agar tetap aman selama periode libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian SDM membuka posko khusus untuk periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk membahas mengenai hal tersebut, pemirsa sudah bersama dengan kami Ibu Erika Retnowati selaku Komite BPH Migas, selaku juga Ketua Tim Posko Nasional Sektor SDM periode Nataru 2025-2026. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke. Bu Erika, sebetulnya apa urgensi dibukanya Posko Nasional SDM di tahun 2025-2026 ini, Bu? Ya, jadi pembentukan dari Posko Nasional Sektor SDM ini adalah salah satu upaya dari Kementerian SDM untuk memastikan kehadiran pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Jadi sebagaimana kita ketahui kan selama periode Natal dan Tahun Baru ini pastinya akan ada peningkatan mobilitas masyarakat. Ya, kalau kita tahu dari data BPS ada sekitar 119 juta orang yang akan berpergian. Nah, ini tentu kan harus dipersiapkan dengan baik layanan kepada masyarakat, utamanya di sektor energi. Jadi inilah kenapa Posko Nasional Sektor SDM ini kemudian dibentuk. Intinya adalah untuk menjamin ketersediaan energi selama masa Natal dan Tahun Baru. Seperti Oke, kalau BPH Migas sendiri ini posisinya seperti apa, Bu, di dalam posko ini? Baik, jadi Posko Nasional Sektor SDM ini kan dibentuk berdasarkan keputusan Menteri SDM ya. Keputusan Menteri ini terkait dengan tim Posko Nasional Sektor SDM dalam rangka koordinasi pengawasan, penyediaan dan juga pendistribusian BBM, LPG, listrik dan juga mitigasi bencana, khususnya bencana geologi, dalam rangka untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru 2026. Nah, di dalam struktur dari posko itu sendiri, di sini Menteri SDM bertindak sebagai pengarah. Kemudian kami di BPH Migas ini adalah sebagai ketua posko. Nah, dan kemudian di dalam posko ini ada 4 subsektor ya. Yang pertama adalah BBM, kemudian juga ada subsektor LPG, kemudian ada subsektor listrik dan juga ada subsektor mitigasi bencana. Dan masing-masing itu mempunyai penanggung jawab ya. Kalau BBM itu kebetulan kami di BPH Migas yang menjadi penanggung jawab. Kemudian kalau LPG itu di Ditjen Migas. Kemudian kalau listrik di Ditjen Ketenagalistrikan. Dan untuk mitigasi bencana itu di Badan Geologi. Jadi di dalam posko ini kami selain berkoordinasi dengan internal Kementerian SDM, kami juga melibatkan badan usaha ya. Badan usaha itu Pertamina untuk BBM, kemudian PLN tentunya untuk listrik ya. Dan juga kami berkoordinasi juga dengan pihak eksternal, seperti misalnya dengan Korlantas ya untuk pengamanan lalu lintas, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan, baik perhubungan darat, laut, udara, kemudian juga dengan Badan Pengatur Jalan Tol ya, karena kami harus memastikan juga bagaimana nanti distribusi BBM di jalan tol, kemudian juga dengan Jasa Marga. Yang tidak kalah penting adalah dengan BMKG, karena tentu kita harus bisa mengetahui bagaimana prediksi cuaca sama masa Natal dan Tahun Baru ini. Jadi cukup banyak pihak-pihak eksternal juga terlibat di dalam posko ini. Kita mengkoordinasikan semuanya. Seperti artinya ini ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya, Bu ya. Betul. Nah, ini perbedaan mungkin Posko Nataru di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa, Bu? Terutama kan kalau kita lihat dengan kondisi pasca bencana juga yang masih terjadi di Sumatera, seperti apa? Betul. Jadi memang untuk Posko Nataru tahun ini kelihatannya tantangannya lebih berat ya Mbak ya, karena pertama kita tahu bahwa terjadi bencana di bulan November kemarin dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Nah, ini kan juga perlu menjadi perhatian serius dari kami. Kemudian selain itu juga dari BMKG sendiri sudah memprediksikan bahwa cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi selama masa Natal dan Tahun Baru ini banyak sekali curah hujan, kemudian ada potensi-potensi tanah longsor, tanah bergerak gitu ya. Dan curah hujan di akhir Desember sampai dengan awal Januari itu diperkirakan akan meningkat intensitasnya. Jadi ini hal-hal yang menjadi perhatian kami di Posko Nataru di tahun ini. Jadi tantangannya
lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya sebetulnya. Terutama mengenai cuaca tadi mungkin Betul, ya Bu yang menjadi cuaca. salah satu hambatan utama. Betul, ya, Oke, yang harus Nih, kita prediksi. kalau kita berbicara mengenai kemudian ini BBM dan juga LPG ya Bu ya, ini dua kebutuhan yang mungkin sangat sensitif sekali bagi masyarakat di luar sana. Sebetulnya seberapa aman sih stok nasional selama libur panjang Nataru 2025-2026 ini? Baik, jadi kalau stok itu insya Allah aman ya, karena kami juga beberapa bulan sebelumnya sudah berkoordinasi juga dengan Pertamina, khususnya untuk BBM dan LPG. Jadi kami monitor terus stoknya dan itu terus ditingkatkan. Jadi selama Nataru ini insya Allah akan aman, stok itu dijaga di antara 17 sampai 23 hari atau rata-rata 20 hari. Bahkan kalau aftur itu sampai 29 hari ketersediaannya, kemudian untuk minyak tanah sampai 30 hari. Jadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi stok itu. Begitu pula dengan LPG ya. LPG juga stoknya itu sekitar 12 hari. Jadi insya Allah untuk stok itu sangat-sangat aman, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Wilayah mana saja yang kemudian ini menjadi fokus pengamanan ekstra selama libur Nataru kali ini? Dan juga mengapa hal tersebut ini dilakukan di daerah-daerah tersebut, Bu? Oh ya, baik. Jadi kami di Posko ini sudah bersama-sama dengan Badan Usaha Penugasan ya, dengan Pertamina dan PLN itu juga memetakan sebetulnya wilayah mana sih yang memerlukan perhatian khusus. Yang pertama tentu saja adalah wilayah yang terdampak bencana kemarin di Sumatera ya, jadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya, yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan. Kemudian yang kedua adalah wilayah-wilayah di mana masyarakatnya merayakan Natal tentunya ya, dan Tahun Baru, seperti misalnya di Sumatera Utara, kemudian kalau di Jawa itu biasanya di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian kalau di Sulawesi itu biasanya di Sulawesi Utara, Ambon, kemudian di Papua. Nah itu kan biasanya masyarakatnya sebagian besar merayakan Natal dan Tahun Baru. Jadi ini juga menjadi perhatian kami supaya ketersediaan energi itu bisa terjaga. Kemudian selain itu juga adalah pada wilayah-wilayah daerah wisata. Karena kita tahu bahwa masa Natal dan Tahun Baru ini kan bersamaan dengan liburan anak sekolah. Jadi biasanya juga banyak masyarakat yang mengunjungi daerah-daerah wisata. Ya, jadi ini juga kita siapkan seperti misalnya kalau di Jawa Barat itu kan di Puncak seperti itu ya. Kemudian Bali, Lombok, kemudian di Sulut ya, Manado, itu kan banyak orang yang bepergian ke daerah wisata. Atau di Jawa misalnya di Malang, Jawa Timur itu juga banyak masyarakat yang berwisata. Nah, ini juga kita siapkan BBM-nya, LPG-nya seperti itu ya. Kemudian selain itu kita juga memetakan daerah-daerah yang rawan bencana atau cuaca ekstrim ya. Kalau cuaca ekstrim itu adalah pulau-pulau biasanya seperti di Nias, pulau-pulau kecil itu kan juga berpotensi terkena akibat dari cuaca yang ekstrim, sehingga kemudian mungkin distribusi BBM-nya agak terkendala. Tapi itu sudah kami siapkan. Jadi beberapa bulan sebelumnya itu sudah di build up stok ya, ditingkatkan stok di sana. Bu Erika, nanti kita akan terus lagi mendalami mengenai pembukaan posko ini, tapi jangan dulu dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya, karena pemirsa usai jeda Kabar Merah Putih akan kembali menemani Anda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih, pemirsa masih bersama dengan Ibu Erika di sini. Bu Erika, saya juga ini mungkin penasaran juga, pemirsa juga penasaran kalau misalkan masyarakat mengalami kelangkaan BBM dan juga LPG, kemudian ada gangguan energi ini selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru. Ini apa yang harus dilakukan, Bu, dan kita harus melapor kemana? Baik, terima kasih. Jadi tentu saja kami berharap masyarakat memberikan info kepada kami ya, kepada Posko apabila terjadi kekurangan ataupun kesulitan dalam mengakses BBM maupun LPG ya di semua wilayah. Jadi masyarakat itu bisa melapor Mbak ke call center yang sudah disiapkan. Jadi kalau untuk gangguan untuk listrik itu bisa di call center nomor 123. Kemudian kalau untuk masalah BBM atau LPG bisa di call center Pertamina di 135. Kemudian bisa juga langsung ke call centernya SDM di nomor 136. Kemudian kami juga di Posko juga mempunyai nomor ya di 021 527 6709, atau bisa juga di helpdesk-nya BPH Migas. Kami punya helpdesk untuk pengaduan masyarakat yaitu di nomor 0812 3000 0136, atau bisa juga melalui email ya, kami juga menyiapkan email di Posko yaitu
Alamatnya adalah posko@esdm.go.id. Jadi kami harapkan masyarakat bisa segera melaporkan. Kemudian juga saya juga mau menyampaikan kalau misalnya masyarakat di jalan kehabisan BBM misalnya gitu ya, kena macet, itu juga bisa langsung ke call center Pertamina di 135. Nanti dari Pertamina itu bisa mengirimkan motoris yang membawa BBM. Kan kadang-kadang misalnya di jalan tol macet gitu ya, kehabisan BBM, lu gimana gitu ya. Nah, ini bisa masyarakat langsung call aja 135 nanti diantar ke sana. Wah, luar seperti biasa itu. sekali. Termasuk di ini juga di listrik juga gitu. Kalau misalnya mobil listrik listrik kemudian ternyata baterainya habis gitu. Wah, gimana kan? Nggak usah panik, itu bisa ke call center di 136. Itu juga bisa 136 atau 123 tadi yang untuk PLN ya. Itu nanti bisa diantar juga. Jadi ada mobile SPKLU juga yang bisa membantu di tempat seperti itu. Nampaknya ini ada banyak cara ya Bu ya? Banyak cara, iya. Terus call center bahkan melalui email tadi ya. ya? Betul, seperti Nah, itu. ini kalau misalnya ya, bagaimana Bu mekanisme respon posko ketika ada laporan dari masyarakat yang masuk nantinya? Iya, jadi kami di posko tentu akan melihat, memverifikasi laporan tersebut, kemudian akan kami teruskan kepada tim teknisnya. Jadi kalau BBM ya kita teruskan ke Pertamina, kalau mengenai listrik ke PLN seperti itu ya. Kemudian nanti tentu tim teknis itu yang akan menindaklanjuti di wilayah masing-masing seperti itu, dan kemudian kita akan memonitor bagaimana tindak lanjutnya seperti itu. Oke, tapi kan Bu kalau kita lihat ya selain BBM dan juga LPG, nampaknya tadi ini kelistrikan juga menjadi krusial. Persiapannya sendiri pasokan listrik nasional selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini seperti apa Bu? Ya, jadi untuk pasokan listrik juga insya Allah aman ya. Jadi daya pasok itu melebihi dari daya puncak ya, pemakaian puncak. Jadi untuk tenaga listrik itu beban puncak itu akan berada di sekitar 46.000 megawatt, sedangkan daya mampu pasoknya adalah sebesar 53.000 megawatt. Jadi masih ada cadangan sebesar kurang lebih 15% atau 7.000 megawatt. Jadi insya Allah aman itu untuk listrik sendiri ya. Dan untuk untuk Natal atau Tahun Baru ini akan ada pertumbuhan sebesar 6,9% untuk kebutuhan listriknya. Dan tadi untuk SPKLU juga jangan khawatir, untuk masyarakat yang akan bepergian dengan mobil listrik itu sudah disiapkan sekitar 4.000 SPKLU oleh PLN. Jadi itu sudah meningkat dari tahun lalu. Jadi nggak usah khawatir, di setiap rest area itu sekarang sudah tersedia juga SPKLU seperti itu. Oke, artinya ini juga dapat memudahkan masyarakat ya yang Betul. ingin liburan, Ya. juga mungkin kan tadi Ya. bertepatan juga dengan libur sekolah, Betul. Natal dan juga Tahun Baru. Iya. Kalau dari sisi mitigasi bencana geologi, apa langkah konkret yang sudah dipersiapkan untuk melindungi masyarakat ini, Bu? Iya. Kalau untuk geologi, pertama Badan Geologi sendiri sudah membentuk tim tanggap darurat untuk bencana geologi yang itu siaga 24 jam ya untuk mengantisipasi adanya bencana-bencana geologi. Kemudian juga dilakukan pemantauan terhadap status gunung berapi. Jadi saat ini ada 3 gunung berapi yang dalam status siaga, yaitu Gunung Api Semeru, kemudian Merapi, dan Lewotobi Laki-Laki. Dan ini sedang lagi panas-panasnya gitu ya, mengeluarkan erupsi. Nah itu tentu saja Badan Geologi juga berkoordinasi dengan Pemda setempat ya untuk mengamankan masyarakat yang berada di sekitarnya dan memberikan peringatan-peringatan tentunya ya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di sana. Kemudian juga menginformasikan peta peringatan dini terkait dengan daerah-daerah mana yang rawan bencana, rawan tanah longsor. Jadi Badan Geologi itu juga mempunyai aplikasi atau web yang bisa diakses oleh masyarakat. Seperti untuk gunung api itu ada aplikasi namanya Mahma. Jadi masyarakat bisa lihat di situ bagaimana kondisi dari gunung-gunung yang mungkin dilewati ya pada saat mudik atau berwisata. Nah itu bisa diakses. Kemudian juga bisa mengakses daerah-daerah mana yang direkomendasikan untuk untuk bepergian ya, di mana yang aman, di mana yang tidak, itu juga bisa diakses di websitenya Badan Geologi seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Iya. Mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat untuk artinya ini memberikan edukasi juga bahwasannya ketersediaan energi ini cukup selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi kepada masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru ini jangan khawatir bahwa stok BBM, LPG semuanya tersedia dengan cukup
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kami menghimbau untuk pembelian BBM maupun LPG itu secukupnya sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi tidak usah berlebihan atau takut kekurangan, takut nggak kebagian. Semuanya aman insya Allah. Jadi jangan kemudian membeli berlebihan sehingga nanti teman-temannya nggak kebagian, kemudian menimbulkan antrian. Kemudian juga tentu saja kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Baik, Bu Erika, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Kabar Merah Putih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Merah Putih akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda.